Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Janes Papan dengan NIM 243303611255. Baik, di sini saya membuat video di mana untuk menambah nilai pelajaran multi platform ya, Bu. Baik, di sini saya sudah membuat eh, web aplikasi ya, Bu. Aplikasi menggunakan bahasa Dart menggunakan Flutter ya, Bu. Dan juga saya membuatnya menggunakan Android Studio. Baik, di sini saya membuat aplikasi tentang buku kas, Bu, untuk mengatur keuangan, di mana nanti terdapat pemasukan, pengeluaran, dan total saldo saat yang kita punya, Bu. Baik, di sini saya sudah membuatnya di dalam baik di sini terdapat folder-folder yang dibutuhkan dan juga file-file yang dibutuhkan. Yang di mana di sini terdapat folder database, model, screen dan juga service widget. Yang di mana terdapat database helper. Yang di mana file ini berfungsi berisi kode logika untuk mengolah database ya, Bu. Saya menggunakan database-nya itu SQLite ya, Bu. Kalau kita lihat di public space.yaml ini saya sudah membuat ini, Bu, SQLite ya, Bu. Baik, baru fungsi dari file ini untuk membuat tabel, menangani proses login, menyimpan, memperbarui, menghapus, serta mengambil data transaksi maupun akun pengguna, Bu. Baik, baru terdapat folder models yang di dalamnya terdapat transaction model dan juga user model. Yang dimana transaction model ini file cetak biru atau blueprint atau struktur data untuk sebuah transaksi berisi atribut seperti ID, judul, jumlah, jenis, kategori, dan tanggal ya, Bu. Baru terdapat user. User ini struktur data untuk objek pengguna berisi atribut seperti ID, username, dan password. Baik, Bu, di sini terdapat juga screens ya, Bu. Yang di dalamnya ada edit transaction, baru edit transaction, home, baru login, dan splash ya, Bu. Yang di mana ya, Bu, splash screen ini halaman pembuka yang biasanya muncul sebentar saat aplikasi pertama kali dijalankan sebelum berlari ke halaman login atau home. Baru terdapat login screen yang dimana halaman untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan username dan password. Baru terdapat juga home screen yang dimana dashboard keuangan, tempat menampilkan total saldo, ringkasan pemasukan dan pengeluaran, kotak pencarian, filter, riwayat transaksi, serta tombol navigasi. Baru terdapat add transaction, yang dimana halaman formulir khusus untuk mencatat atau menambah transaksi baru, baru lengkap dengan pilihan kategorinya. Baru terdapat edit transaction, yang dimana screen dari halaman untuk mengubah atau memperbarui data transaksi yang sudah pernah dimasukkan sebelumnya. Baik, di sini juga terdapat service ya, Bu, folder service, yang dimana di sini terdapat ini dulu, Bu. Kita masuk ke dalam widget dulu. Terdapat transaction card yang berfungsi kartu tampilan untuk satu baris item transaksi pada daftar riwayat di home screen agar kode di halaman utama tidak terlalu panjang dan lebih rapi. Baru kita balik ke folder service tadi. Di sini terdapat out service, yang dimana out service ini berfungsi untuk menangani logika autentika seperti proses login, baru logout, atau pengecekan sesi aktif pengguna. Baru terdapat transaction service. Transaction service ini berfungsi untuk memisahkan logika pengambilan atau pemrosesan data transaksi dari tampilan UI, user interface agar kondisi lebih terstruktur.
Jika fungsi-fungsinya sudah langsung dipanggil dari database helper, file ini bisa bersifat opsional ya, Bu. Baik, langsung saja kita mendemokan aplikasi yang sudah saya buat. Baik, ini saya keluar dulu. Di sini saya sudah masuk ke dalam login ya, Bu. Yang dimana saya sudah membuat login login username dan juga passwordnya. Yang dimana saya sudah masukkan di sini, yaitu admin untuk username dan passwordnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, langsung saja kita buat admin. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya sudah membuat ini juga, Bu. Baik, langsung kita masukkan. Dan beginilah tampilan awalnya, Bu. Jika kita keluar seperti ini, di sini sudah masukkan fitur auto login juga. Jadi kalau kita sudah login pertama ya, jika kita masuk lagi, baik. Nah, ini yang tadi splash screen tadi, dan dia langsung masuk ke dalam aplikasinya dan tidak perlu login lagi ya, Bu, karena kita sudah login tadi untuk pertama kali. Baik, di sini terdapat kartu card yang tadi saya bilang. Di sini di dalam kartu ini terdapat total saldo yang berjumlah 9 juta, baru pemasukannya di sini sudah terlihat dan juga pengeluarannya. Di sini saya sudah menambahkan untuk mengujinya sebelum saya buat video ini, Bu. Baik, jika langsung saja kita uji coba terlebih dahulu. Ini untuk menambahkannya. Di sini terdapat pemasukan dan pengeluaran. Kita coba yang pemasukan terlebih dahulu. Tadi saldo saya berjumlah 9.282. Langsung saja kita coba dulu. Misalnya judul transaksi kita buat gaji aja, Bu. Baru jumlahnya misalnya 1 juta lah. 123, 123. Baru ini gaji, tanggalnya buat aja tanggal segini. Misalnya saya mau buat 2027 lah. 2027 lah. Oke, saya simpan. Di sini sudah terbuat 10 juta, di sini pun juga nambah jadi 12 juta. Baik, di sini pun sudah terdapat ya, Bu. Dan di sini tadi total transaksinya ada 8, sekarang terdapat 9 data. Baik, sekarang kita coba yang pengeluarannya. Kita buat aja misalnya makan gitu ya, Bu. Baru berjumlah misalnya makannya 500.000. Tanggalnya segini aja. Kita simpan, dia akan berkurang, ini pun juga berkurang ya, Bu. Ini akan bertambah maksudnya, bukan berkurang, dia akan bertambah. Di sini akan tetap aja karena tadi saya ngapainnya yang pengeluaran. Dan sini sudah bertambah makan 500.000. Baru di sini saya juga terdapat filter, ya, Bu. Dimana jika saya apain pemasukan, dia akan memasukkan yang pemasukan aja. Dan jika saya buat pengeluaran, dia akan melakukan yang pengeluaran saja. Dan jika saya semua, dia akan menampilkan semua. Dan di sini ada eh, apa ya, Bu? Maksudnya kalau misalnya dia 5 riwayat transaksi, jika dia 6, dia akan harus mengklik berikutnya untuk ke halaman berikutnya. Biar tidak terlalu banyak sekali di sini ya, Bu. Baru di sini juga terdapat filter untuk bulan dan juga filter untuk tahun. Mari kita coba. Misalnya bulan Juli, dia akan memfilter ya, Bu, yang bulan Juli saja. Oke, kita reset dulu. Baru jika pilih tahun 2027 misalnya, dia akan memfilter yang 2007 saja seperti itu. Jika saya buat keduanya pun bisa juga, Bu. Tapi kita langsung saja. Baru ini terdapat untuk mencari ya, Bu. Tombol search ya, Bu. Saya mau ngapain gaji. Nah, ini akan mau ngapain gaji. Misalnya makanan. Makanan. Nah, ini akan semua tentang makanan juga, Bu. Misalnya makan bakso, kita buat aja bakso. Di sini akan ke mencari bakso gitu, Bu. Menampilkan bakso saja. Baru di sini bisa juga untuk
eh, edit dan juga hapus. Pertama kita coba aja yang hapus ini, Bu. Kita hapus, bang. Ini akan terhapus tadi 10 jadi 9 dan ini saldonya berkurang, ini juga berkurang ya, Bu. Baik, kalau kita edit ya, misalnya kita edit. Misalnya saya mau ubah ininya lah jadi 1 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Set. Nah, ini akan berkurang, ini juga akan berubah jadi 1 juta. Misalnya ininya saya ubah jadi 11 juta, saya edit lah 11 juta. Dari 11 juta, oke. Nah, oh di sini saya edit jadi 100 juta ya, Bu. Jadi 1 juta ya. Oke. Ya, jadi 100 juta, 110 juta ya, Bu. Nggak apa-apa. Di sini yang penting jalan, di sini juga udah berubah, di sini berubah. Seperti itu, Bu. Dan jika kita keluarkan, dia akan keluar. Misalnya saya login lagi, bisa juga admin, baru 1, 2, 3, 4, 5, login. Baik, Bu, demikianlah aplikasi yang sudah saya buat untuk perbaikan nilai tugas. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.